Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yati Suhartini selaku guru bahasa Indonesia SMP School Kebayoran kelas 9 yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah. Berkah limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kelas tercinta ini dan pelaksanaan tugas bahasa Indonesia tentang pidato persuasif. Shalawat serta salam dalam senantiasa tercurah limpah kepada suri taula dan kita, manusia terbaik yang patut kita teladani, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada kita selaku umat yang selalu berusaha memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan pidato mengenai arti persahabatan yang sesungguhnya. Teman-teman, sudah pahamkah arti persahabatan? Pasti kebanyakan dari kita mengartikan sahabat itu orang selalu ada di saat apapun, di saat suka maupun duka, betul kan? Ternyata arti sahabat itu jauh lebih dari itu. Sahabat adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita ketika salah, bukan yang hanya membenarkan perkataan atau tindakan kita. Karena itulah hakikat persahabatan. Bukan sahabat namanya jika ia mengajak Anda kepada keburukan, melainkan ia yang selalu mengingatkan Anda dalam kebaikan. Karena kata Rasul yang dicantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, tidaklah seorang menemani sahabatnya, meskipun hanya saat di siang hari, kecuali ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam persahabatan itu. Apakah dia melaksanakan hal-hal Allah yang mengabaikannya? Persahabatan sejati itu bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Semoga Allah menghendaki kita bersatu dan bertemu lagi di akhirat nanti, bukan hanya di dunia yang fana ini. Teman-teman pernah mendengar seorang tokoh bernama Aristoteles? Ya, Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang kita pernah jumpai di pelajaran PKN atau sosiologi. Dalam PKN tentang Trias Politikan beliau, dan menjadi salah satu tokoh sosiologi. Menurut Aristoteles, ada 3 alasan mengapa manusia menjadikan manusia yang lain sebagai sahabatnya, yakni kenikmatan, pleasure, yang kedua adalah kegunaan atau utility, yang ketiga adalah keutamaan atau virtue. Artinya sederhana saja, seorang bersahabat dengan seseorang yang lainnya karena orang tersebut bisa memberikan kenikmatan. Contohnya orang tersebut membuat kita pintar, suka berbagi ilmu, suka mentraktir, dan lain sebagainya. Ada unsur kenikmatan yang kita rasakan apabila sahabat dengannya. Selanjutnya ada kegunaan, kemanfaatan. Contohnya ketika akan ada ulangan atau ujian, bisa diajak belajar bersama. Bukan berarti berguna dijadikan contekan ketika ulangan yang tapi berguna secara positif. Dan yang terakhir adalah keutamaan, yakni bersahabat karena sahabat kita keutamaan atau nilai plus seperti rendah hati, penyabar, dermawan, dan sebagainya. Jadi memilih sahabat itu adalah syaratnya. Jangan serta-serta memilih seorang jadi sahabat kita. Salah-salah kita bisa terbawa bentuk apabila salah memilih sahabat. Karena kita adalah siapa sahabat kita. Sahabat kita berkualitas A, tentu kita akan berkualitas A juga. Lihat betapa agungnya nilai seorang sahabat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan Khalifah Allah. Bisa kita lihat sahabat Nabi yang sampai detik ini masih disebut-sebut, didoakan, dan diteladani. Sahabat itu tidak berjalan seperti gunting yang lurus tapi memisahkan yang menyatu. Tapi bersahabat itu berjalan seperti jarum yang menusuk dan menyakitkan tapi menyatukan yang terpisah. Kesimpulannya, mencari sahabat itu mencari jodoh, yaitu fungsinya menemani indahnya dan nyamannya hidup ini. Salah satu faktor penentu kesuksesan kita ialah sahabat sejati, sahabat yang tak pernah bosan mengingatkan dalam kebaikan. Demikianlah pidato dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.